nangis terus sih tiap malam. Jarang tidur saya, Mbak. Batinnya teraniaya. Penjara pernah menjadi bagian perjalanan hidupnya. Semua karena satu tujuan, pengakuan akan produk TV rakitan. Masih ingat dalam ingatan, Muhammad Kusrin dianggap sebagai pelaku kriminal. Karyanya dicap sebagai produk ilegal. Semua bermula dari servis elektronik keliling yang ia tekuni di tahun 2009. Hobi mengotak-atik barang elektronik mengilhami Kusrin bercita-cita membuat televisi secara mandiri di tahun 2011. Usahanya pun terus berkembang, hingga ia mampu membuat televisi murah di Karanganyar, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, setiap hari Kusrin bisa memproduksi televisi hingga 150 unit. Jatuh bangun dunia usaha jadi bumbu kehidupan. Tahun 2012, Kusrin tertipu sales hingga ratusan juta rupiah. Dan di tahun 2016, harapannya pun runtuh seketika. Tatkala TV-TV milik Kusrin disita pemerintah. Kusrin terpaksa menghentikan produksi selama hampir 1 tahun. Saya ingin tahu kasus saya itu sebenarnya seperti apa. Dari kepolisian prosesnya apa, dari Kejaksaan Tinggi prosesnya bagaimana, dari Kejaksaan Negeri prosesnya juga bagaimana, sampai pengadilan pun juga mau pengen tahu prosesnya seperti apa. Nah, terus masalah ngurus SN ini juga saya sendiri. Nah, saya ini kan enggak sekolah, enggak tahu apa-apa. Paling enggak saya cuma pengen tahu 5 lembaga ini intinya. Cuman itu aja. Kusrin memang hanya seorang tamatan sekolah dasar. Namun bagi Kusrin, pendidikan bukan halangan. Kusrin hanya ingin menggapai pencapaian dan memperjuangkan nasib karyawan. Dan kejujuran tak pernah ingkar. Perlahan, Kusrin menemukan jawaban. Setelah melalui proses 7 bulan pengajuan, televisi rakitan Kusrin berhasil mengantongi predikat SNI. Hambatan dari proses untuk pengajuan bisa mendapatkan SNI ini apa aja, Pak? Mulai saya membangun usaha ini, saya langsung izin. Bukannya seolah-olah saya tidak punya izin, enggak. Izin saya komplit. Pemberlakuan masalah SNI kan tahun 2014. Terus saya posisi 2011 itu surat izin industri saya sudah ada. Nah itu fungsinya apa? Saya di pengadilan bilang begitu. Nah ini TDI saya surat izin industri saya ini fungsinya apa? Berarti nggak ada fungsinya Bapak ngeluarin izin industri, kan gitu. Harusnya posisi itu saya belum disosialisasi sama Kabupaten Karanganyar. Dari provinsi pun juga belum. SNI itu ibaratnya barang langka. Tidak setiap orang bisa mengurus. Titik awal hasil jerih payah Kusrin dimulai. Dalam penyematan Standar Nasional Indonesia, ada 3 merek produk TV Kusrin yang resmi ber-SNI. Setelah ini, pria 37 tahun ini pun diwajibkan meningkatkan mutu kualitas dan penerapan manajemen perusahaan. Jadi industri kecil yang seperti ini memang harus diangkat gitu ya, dibantu untuk tetap bisa bertahan lah paling nggak kayak gitu. Kusrin bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Semua ilmu ia tularkan kepada 20 orang karyawan. Tak ada rasa takut keahliannya dicuri. Bahkan Kusrin ingin nantinya karyawan memiliki usaha mandiri. Nggak ada istilahnya ilmu kita, istilahnya nggak mungkin nggak mungkin habis lah bagi saya. Udah ada yang anak-anak keluar dari saya itu buka servis, buka apa, udah lumayan banyak. Emang didikan saya seperti itu. Jadi ikut saya itu nggak seolah cuma cari uang. Itu nggak penting bagi saya. Yang penting dapat ilmu. Anak-anak itu setiap udah pulang rumah mau bikin usaha buka reparasi itu udah bisa semua itu. Emang udah saya didik semua. Tujuan saya itu satu, biar untuk mandiri sendiri. Kusrin sadar, permasalahan yang menimpanya hanyalah bagian dari kerikil tajam yang akan selalu ada dalam setiap perjalanan. Ia pun bertekad untuk terus menjawab semua tantangan, termasuk tantangan akan perkembangan teknologi televisi.
Oh enggak, kalau ilmu semua dikasih tahu sama anak-anaknya. Enggak ada yang disimpan, itu enggak ada. Kalau ilmu itu seperti apa kerusakan yang sulit itu dikasih tahu sama Kusrin. Enggak ada yang disimpan-simpan, enggak ada. Jadi kalau TV rusak itu kan biasanya karyawan enggak bisa diajari sampai bisa, sampai ketemu. Geliat usaha Kusrin mulai menunjukkan hasil. Kini ia bisa memproduksi sekitar 60 televisi setiap hari. Bukan lagi pemasaran lokal. TV-TV Kusrin bahkan mulai merambah pasar nasional. Harga penjualannya pun sangat-sangat murah. Berkisar 400 hingga 600 ribu rupiah. Biasanya orang yang menengah ke bawah, mereka ingin beli yang lebih mahal, tidak mampu, larinya ke ini. Terus anak-anak sekolah, anak kos itu juga mereka pengen punya televisi juga belinya yang terus ya enaknya juga bagi saya sebagai penjual itu Mas Kusrin itu mengcover rusak itu gampang. Jadi rewel gitu mengcovernya gampang. Enaknya itu. Kusrin mengajarkan kita akan keberhasilan. Keberhasilan yang digapai melalui langkah panjang bentuk perjuangan. Karya anak bangsa ini bukan lagi sebuah rongsokan. Ini adalah TV rakitan yang perlahan jadi satu kebanggaan. Prinsipnya satu, kebenaran, kejujuran, keuletan, kerja keras. Prinsip saya cuma itu. Nggak ada namanya pantang menyerah. Bagi saya nggak ada kata-kata sedikit pun menyerah. Semangat juang dan kerja keras adalah pondasi. Tak perlu merasa rendah diri sekalipun pendidikan tak tinggi. Segenggam keuletan Kusrin menjadi bukti bahwa tak cukup hanya mengandalkan gelar pendidikan untuk meraih mimpi. Kini Indonesia menunggu lahirnya Kusrin-Kusrin berikutnya. Tersandung dan terjatuh nyatanya tak membuat dunia runtuh. Muhammad Kusrin, sebuah harapan dari TV rakitan. Mengubah perjuangan menjadi satu amalan. Absari Retno, Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.